Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1168 menghidupkan orang mati. Kata-kata Thomas Kin mengejutkan Jamie Hu. La tidak tahu bahwa ayahnya menderita miokarditis. Miokarditis kongenital, pada kenyataannya, bukanlah masalah besar, hanya tidak bisa berolahraga dengan keras, tidak bisa mengalami perubahan suasana hati yang terlalu ganas. Jadi selama bertahun-tahun, ayahnya baik-baik saja, menunjukkan bahwa dia tidak menemukan sesuatu yang terlalu emosional. Kemarin pasti karena mabuk dan menjadi lebih emosional. Selain itu menang atau kalah dalam main mahjong sangat seru, jadi tiba-tiba jatuh sakit. Jenis penyakit ini harus dibawa ke rumah sakit untuk dibersihkan dahak secara fisik sebelum langkah selanjutnya dapat diobati. Dan Jamie Hu ini datang ke klinik, mengira ayahnya minum terlalu banyak. Dengan keterampilan medis Snowy Ye, wajar jika pasien tidak dapat didiagnosis menderita miokarditis bawaan, jadi dia akan mengobatinya sesuai dengan keadaan mabuk. Setelah Thomas Kin menjelaskan, adegan itu hening. Jenis penyakit ini sangat langka dalam 100 tahun. Kedua jenis penyakit ini muncul bersamaan dan bertumpuk. Anggota keluarga tidak mengetahui bahwa pasien ini menderita miokarditis, dan dokter biasa tidak dapat mendiagnosis apa yang sedang terjadi. Dan bahkan jika sudah terdiagnosis, meskipun ditempatkan di People's Hospital, para ahli akan berkonsultasi dan diagnosis akan dibuat. Mereka tidak bisa menyembuhkan, khawatirnya hanya bisa dioperasi. Setelah operasi dilakukan, kemungkinan besar pasien akan meninggal di meja operasi. Seperti yang Thomas Kin lakukan dengan beberapa jarum perak, pil, dan beberapa gerakan blind massage dapat menyelamatkan pasien kembali. Ini hanyalah fantasi, ayah. Setelah semua orang sadar, mereka bertepuk tangan pada Thomas Kin. Master tabib macam apa ini? Orang Tionghoa selalu sangat mengagumi tabibi, mengira itu adalah esensi dari Tiongkok. Mereka juga percaya bahwa tabib sangat kuat dan dapat mengobati banyak penyakit yang tidak dapat dilakukan pengobatan barat. Tetapi seringkali hal-hal menjadi kontraproduktif, dan banyak tabib tidak mencapai apa yang dipikirkan orang biasa. Tapi Thomas Kin melakukannya. Thomas Kin adalah tabib yang sempurna di benak semua orang. Hidup kembali, program menolong yang sakit, guru tabib. Oke, jangan memuji lagi, sekarang kamu bisa mengirim ayahmu ke rumah sakit, miokarditis, obati perlahan. Miokarditis akan dirawat dengan cara yang sama di tempat Thomas Kin atau di rumah sakit. Tapi untuk penyakit ringan seperti ini biarlah mereka berobat ke rumah sakit, masih bisa ditangani dengan asuransi kesehatan. Jamie Hu merasa malu dan berkata sambil berlutut. Dr. Kin, aku sangat menyinggungmu barusan, maafkan aku. Ini semua salah aku. Setelah berbicara, Jamie Hu berlutut di depan Snowy Ye. Dr. Ye, aku minta maaf kepada kamu atas apa yang terjadi barusan. Mengapa kamu tidak menamparkan aku beberapa kali untuk meredakan amarah kamu? Snowy Ye sudah tidak marah dari tadi dan Thomas Kin maju untuknya, dan tidak ada yang tidak nyaman di hatinya. Tidak perlu, pasien baik-baik saja. Sudah, jangan berterima kasih di sini, cepat bawa ayahmu ke dokter secepatnya. Kata Thomas Kin. Baiklah, terima kasih Dr. Kin, aku pasti akan mengirimkan kamu sebuah panci nanti. Thomas Kin tersenyum, tapi tidak menolak. Mengirim umbul-umbul itu normal, bagaimanapun, itu adalah kehormatan seorang dokter. Setelah pasien pergi, Thomas Kin mengeluarkan kantong es dan meletakkannya di wajah Snowy Ye. Kamu dirugikan, kan? Menjadi dokter itu tidak mudah. Snowy Ye tersenyum, aku masih belum mahir. Jika aku memiliki ilmu pengobatan seperti Kak Thomas, aku tidak akan mendapat masalah hari ini. Thomas Kin tersenyum, artinya, dengan kemampuannya, secara alami hal ini tidak akan terjadi. Namun, tidak mudah membicarakannya jika dia ingin mengembangkan kemampuannya.
Thomas Kin terlihat glamor sekarang, tapi siapa yang tahu betapa banyak penderitaannya. 10 tahun, mengingat kembali 10 tahun ketika dia dianiaya oleh gurunya di pegunungan, Thomas Kin merasa punggungnya dingin. Snowy Ye membersihkan dan bertanya. Kak Thomas, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada kamu. Dr. Kong tidak bisa menyelesaikannya untuk aku. Thomas Kin membeku sejenak, masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Noel. Aku akan mendengarkanmu. Snowy Ye berkata, kondisi nadi pasien normal, lapisan lidah dan kelopak mata normal, tetapi lesu, dan tidur dari hari ke hari. Apa yang terjadi? Thomas Kin mengerutkan kening, apakah ada yang lain? Apakah kamu yakin denyut nadi normal? Aku yakin. Aku sudah mengunjunginya beberapa kali. Entah itu sebelum atau sesudah makan, atau setelah olahraga berat, denyut nadi pasien sangat normal, sama seperti orang biasa. Tapi selalu ngantuk, mengobrol denganku sedetik sebelumnya dan tidur di detik berikutnya. Thomas Kin mengerutkan kening, aku khawatir penyakit ini bukan penyakit normal. Apakah ini pasien kamu? Snowy Ye mengangguk, aku telah mengunjunginya beberapa kali, tetapi tidak ada kesembuhan, jadi aku tidak meminta uang, jadi aku ingin kembali dan bertanya kepada kamu. Thomas Kin berpikir sejenak, aku tidak bisa memberitahu kamu tentang penyakit ini, harus melihatnya langsung. Kamu bisa membuat janji dengan pasien. Pergi dan lihat sekarang. Kik. Snowy Ye menelepon dan membuat janji dengan pasien. Mendengar bahwa seseorang datang untuk merawat pasien, keluarga pasien sangat senang dan menyuruh mereka segera pergi. Keduanya mengemudikan mobil dan langsung menuju ke kawasan Emerald Flower Villa sesuai alamat. Ini juga merupakan kawasan kekayaan yang ikonik. Villa-villanya adalah villa-villa keluarga tunggal, taman depan dan belakang, dan masing-masing memiliki kolam renang outdoor yang terpisah. Separuh dari area di komunitas tersebut adalah danau buatan, yang sangat indah. Mereka yang bisa tinggal di sini adalah orang kaya atau berkedudukan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di rumah pasien. Seorang wanita paruh baya membuka pintu. Dokter Ye datang, masuk dan lihatlah. Fugo sudah tidur lagi, tertidur saat pergi ke toilet hari ini, duduk di toilet selama lebih dari 1 jam. LH, ini terlalu berbahaya, terakhir kali tidur saat mandi. Hampir menenggelamkan dirinya. Snowy Ye mengerutkan kening, kondisi CEO Tian semakin memburuk. Ketika tidur sebelumnya, dia dapat menemukan tempat untuk berbaring, setidaknya mengetahui apakah lingkungan berbahaya. Tetapi sekarang tidak bisa lagi untuk menilai apakah bahayanya tidak berbahaya, jadi tidur saja jika ada tempat. Wanita itu berkata di sini, dia juga menyeka air mata. Tidak tahu sejak kapan masalah Fugo ini dimulai. Satu kali, setelah menyeberang jalan, dia langsung tertidur di zebra cross, dan hampir mati tertabrak truk besar. Jika terjadi sesuatu, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana nasib kamu ibu dan anak? Snowy Ye buru-buru berkata, Nyonya, jangan khawatir, ini Dr. Qin di klinik medis kami, dan juga Dr. Qin di TV. Pernahkah kamu mendengarnya? Mata perempuan itu berbinar, oh. Apa itu Dr. Qin konferensi tabib? Hebat sekali, kamu ada di sini, dan penyakit suamiku bisa sembuh. Thomas Qin tidak memiliki ekspresi apapun, menatap pasien, tetapi dengan wajah serius, mengerutkan kening, dan berkata, penyakit ini luar biasa. Wanita itu bertanya, ada apa, Dr. Qin? Thomas Qin berkata, ini bukan penyakit fisik biasa, tapi penyakit luar. Wanita itu terkejut, penyakit luar. Dr. Qin, maksud kamu? Thomas Qin mengamati ruangan dan mengerutkan kening. Seharusnya ada masalah dengan Feng Shui kamu, tapi aku belum melihat masalah spesifiknya. Apakah ada foto kantor CEO Tian? Ya, Nyonya Tian terkejut, dia tidak tahu apa yang terjadi di rumah, dan dia tidak mengerti, jadi dia segera mencarikan foto untuk Thomas Qin. Ada foto Tian sedang duduk di kantor, dan dia bisa melihat seluruh pemandangan kantor.
Thomaskin mungkin melihatnya sekilas. Feng Shui-nya bagus dan tata letaknya sangat bagus. Tampaknya seseorang dari perusahaan dekorasi tahu sedikit Feng Shui dan membantu tata letaknya. Masalahnya sepertinya tidak ada di sini. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbago.